minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman, seagama, dan seluruh saudaraku yang ada di seluruh Nusantara? Semoga hari ini kita selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik lagi. Dan semoga kita bisa banyak berbagi buat orang lain, berusaha agar hidup dan ilmu kita bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita, insya Allah. Oke, sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan untuk tekan tombol subscribe-nya. Semoga bisa banyak melihat video ceramah motivasi saya yang selanjutnya. Mudah-mudahan berkah, insya Allah. Hari ini saya akan membahas tema tentang mendidik anak yang susah untuk beribadah. Mendidik anak dengan cerdas memang tidak mudah, tapi kita wajib berusaha karena anak adalah titipan amanah dari Allah yang harus kita didik sebaik mungkin. Tugas kita selaku orang tua tidak mudah. Jangan sampai kita menelantarkan anak-anak kita. Jangan sampai kita tidak melakukan tanggung jawab kita selaku orang tua untuk menafkahi anak tidak dalam hal materi saja, tapi harus menguatkan keyakinan anak agar selalu taat kepada Allah. Tugas kita selaku orang tua, yang namanya tugas, tidak main-main, harus dikerjakan. Kalau kita tidak melakukan, tunggu saja siksa yang sangat pedih di dunia dan akan menanti siksa yang lebih pedih nanti di akhirat, sebelum kita mentaubati apa kesalahan kita selama di dunia. Oke, kita langsung saja. Bagaimana cara mendidik anak kita agar selalu kuat beribadah? Yang pertama, dekati anak, pahami karakternya. Jadi bagaimana cara kita untuk mendidik anak? Yang pertama, kita harus mendekati anak kita, karena orang tua pasti lebih tahu bagaimana karakter anak-anaknya. Anak-anak di sekolah itu terbatas sekali pendidikan yang dia peroleh, karena pendidikan yang paling penting adalah di dalam keluarga. Jadi seorang tua harus cerdas. Tak bisa orang tua mengatakan diri tak mampu untuk mendidik anak-anaknya, karena anak adalah cerminan orang tua. Tak usah banyak menuntut anak untuk lebih bisa taat kepada Allah dan berusaha untuk hidup lebih baik lagi kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Jangan menyerahkan masalah pendidikan anak kepada orang lain. Orang lain hanya membantu saja agar anak lebih berkembang pola pikirnya. Yang terutama basic awal adalah dari orang tua. Jangan pernah menyalahkan orang lain kalau anak kita sulit untuk dididik. Tapi kita berusaha selaku orang tua, karena mungkin banyak keterbatasan kita dalam mendidik anak. Kita meminta bantuan kepada guru agar anak kita bisa lebih menjalani kehidupannya lebih baik lagi. Karena keterbatasan ilmu, orang tua memberikan anak kepada pendidikan di luar, banyak ikut les segala macam agar anaknya terbantu. Tapi ingat, pendidikan yang paling utama adalah pengajaran tentang agama. Itu wajib, karena nanti di saat kita meninggal dunia, kita akan diminta pertanggungjawabannya. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita selama di dunia. Kita pun meninggal hanya mengharapkan doa anak yang soleh. Jangan sampai kita sia-sia membesarkan anak kita. Berusaha memberikan pendidikan agama yang terbaik buat anak-anak kita. Jangan mementingkan keduniawian.
anak dimasukkan ke sekolah yang berstandar internasional yang bagus, tapi pemahaman agamanya kurang, hati-hati. Jangan menurut kita sudah bertanggung jawab menafkahi anak kita dengan menyekolahkannya di sekolah yang terbaik, tapi untuk pendidikan agama kurang, hati-hati. Kita harus mengenal karakter anak kita. Tidak mungkin perilaku anak akan meniru perilaku orang lain, pasti. Contoh yang sering dilihat itu adalah orang tuanya. Jadi berusaha kita memberikan contoh yang baik buat anak-anak kita, selalu mengingatkan dalam kebaikan. Jangan pernah lelah untuk mendidik anak-anak kita dalam kebaikan, karena itu kewajiban kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan. Allah kuatkan kita untuk mendidik anak-anak kita dengan kesabaran yang tiada batasnya, dan selalu berdoa kepada Allah semoga kita dimudahkan dalam memberi pengajaran yang baik kepada anak-anak kita. Yang kedua, positive parenting. Jadi kita berusaha mendidik anak dengan pola pikir kita yang baik. Berusaha untuk memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak kita. Terus berusaha lebih meningkatkan keilmuan kita, banyak bertanya, memanfaatkan media yang ada. Kalau banyak keterbatasan dalam ilmu kita tentang cara mendidik anak, kita banyak bisa bertanya, banyak bisa melihat contoh yang ada. Ambillah kebaikan-kebaikan yang membuat kita bisa lebih banyak memberi pengajaran yang baik kepada anak-anak kita. Yang ketiga, libatkan dan ajak anak berdiskusi. Kalau ada dalam permasalahan dalam rumah tangga, kita libatkan anak-anak kita. Apalagi kalau anak kita sudah remaja dan meningkat dewasa, harus kita berikan pendidikan bagaimana cara untuk menjadi seorang pemimpin dalam keluarga. Jangan biarkan anak dalam zona nyaman. Memang tugas kita menafkahi anak, tapi jangan sampai lupa berikan pendidikan yang terbaik untuk bekal-bekal anak kita nanti. Di saat kita sudah tiada, jangan sampai kita meninggalkan anak yang tak berakhlak mulia. Jangan sampai kita meninggalkan anak yang hanya menjadi beban buat orang lain. Usaha ilmu yang kita punya saat ini terus mengalir, berikan kepada anak-anak kita. Yang keempat, manfaatkan setiap kesempatan yang ada saat kita punya waktu luang, waktu senggang, dan pilih waktu yang terbaik untuk lebih dekat kepada anak-anak kita. Jangan formalitas punya anak hanya untuk menafkahi saja, tapi kita tidak peduli bagaimana perasaannya. Berusaha kita untuk lebih dekat kepada Allah, dan berusaha agar kita mendekatkan diri kepada anak-anak kita, sharing dengan anak-anak kita. Jangan sampai anak mencari pembelajaran di luar sana tanpa dibekali dengan modal akhlak yang kuat, dengan keyakinan yang kuat. Jangan sampai anak salah pergaulan di luar. Tetap yang dipersalahkan pasti nanti kedua orang tua. Kalau terjadi apa-apa dengan anak kita, tetap nanti orang akan menyalahkan orang tuanya. Jadi berusaha. Masalah hasil urusan Allah. Penting tugas kita mendidik anak-anak kita. Jangan terlalu banyak berharap anak akan sesuai dengan harapan kita. Ingin mengatur anak, ingin menjadi seseorang yang kita inginkan. Berusaha, karena anak juga punya keinginan sendiri. Jangan memaksakan keinginan kita kepada anak kita. Kalau tidak sesuai, nanti akan berdampak tidak baik. Jadi berusaha. Tapi tetap kita harus manage, harus mengatur anak kita agar dia tidak salah jalan. Berikan fondasi keyakinan agar dia punya prinsip ke depannya. Mudah-mudahan kita akan Allah mudahkan untuk mendidik anak-anak kita
dengan pembelajaran yang baik secara Al-Quran dan Sunnah. Tetap jadikan idola anak-anak kita adalah baginda kita Muhammad SAW. Yang kelima, tegakkan disiplin kepada anak-anak kita. Berusaha tegakkan disiplin, rutinitas di jadwal, bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Jadi kalau anak kita sudah disiplin, insya Allah kedepannya akan lebih mudah kita untuk mendidiknya. Tanamkan jiwa disiplin dan bertanggung jawab, jiwa menghargai dalam dirinya. Kalau dia sudah bisa menghargai dirinya sendiri, insya Allah kita akan lebih mudah menggiringnya dalam kebaikan. Dan itu harus dilakukan terus-menerus. Tidak bisa berhenti mendidik anak terus setiap hari. Terus ingatkan, walau tak mudah, mendidik anak sekarang tidak sama seperti mendidik anak di masa kita dulu. Mendidik anak zaman milenial tidak semudah mendidik anak di zaman kita dulu. Kita harus bisa cerdas. Makanya jangan sampai ketinggalan ilmu. Berusaha terus mencari ilmu. Tak tahu bertanya, sudah tahu cari kebenarannya. Berusaha, walau tak mudah, berusaha. Yang ketujuh, berilah contoh yang baik. Pasti harus berikan contoh yang baik. Yang kedelapan, ungkapkan rasa kasih sayang kita kepada anak melalui cara didik kita. Jangan memanjakan anak dengan memfasilitasi semuanya, membuat anak tahu serba ada. Ajarkan anak hidup keprihatinan, bagaimana sulitnya untuk menafkahi keluarga. Jadi berusaha, jangan mengajari anak, memanjakan anak dengan hal yang tahu ada saja. Berusaha ajarkan kepahitan hidup agar kelak nanti dia saat dewasa dia bisa menentukan sikapnya. Jadi berusaha, jangan menyerah dengan keadaan apapun juga. Yang kedelapan, komunikasi yang efektif. Terus lakukan komunikasi setiap hari. Walau dalam kesibukan kita masih banyak waktu kita untuk memperhatikan anak kita. Jangan dilepas, tetap kontrol. Karena kita berjuang ini untuk keluarga, untuk anak. Jangan sampai perjuangan kita sia-sia. Banting tulang, berusaha menafkahi keluarga, kerja keras. Hasilnya apa? Kebanyakan orang tua jadi kayak gagal mendidik anak-anaknya. Karena formalitas, merasa orang tua itu kewajibannya menafkahi, mencarikan kadang yang kita sendiri sulit untuk mencarinya. Begitu mudahnya memberikan kepada anak-anak kita. Berikan pendidikan, kedisiplinan waktu, kedisiplinan dalam dirinya. Berikan cara berpikir yang baik. Harus berusaha, apalagi kalau kita punya anak laki-laki. Jadikan anak kita orang yang mempunyai jiwa pemimpin dalam keluarga. Jangan tahu ada. Berusaha. Oke, yang ke-9. Saat marah, anak jangan dijadikan pelampiasan. Ini memang agak sulit kita bisa melakukan. Karena keadaan kita sulit untuk menguasai diri kita. Karena banyak tekanan-tekanan. Kadang membuat kita jadi lemah. Jadi berusaha. Jadikan anak untuk jadi tempat sharing kita. Saling menguatkan. Berusaha kita agar anak tahu apa yang kita rasakan. Tumbuhkan rasa empati yang kuat. Jangan biarkan anak hanyut dengan rutinitasnya. Cari kesibukan-kesibukan sendiri. Akhirnya nanti saat ada ujian, kita akhirnya mencari-cari pembenaran masing-masing. Hati-hati, berusaha jaga komunikasi yang baik. Yang terpenting, di saat kita marah,
Jangan jadikan anak sebagai pelampiasan kemarahan kita. Karena kadang anak pun tak tahu apa-apa, tapi berusaha. Karena yang mengenal orang tua juga pasti anaknya. Jadi anak dengan orang tua saling mengenal satu sama lain. Kalau sudah saling mengenal satu sama lain, sebenarnya harus lebih mudah menjalani proses kehidupan ini. Saling memahami. Makanya tumbuhkan jiwa empati kepada anak, agar anak juga menyadari tanggung jawabnya selaku anak. Jangan hanya menuntut orang tua saja. Berusaha. Karena apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai nantinya. Kalau kita mendidik anak dengan pola pikir kita, dengan gaya kita, mudah-mudahan di jalan kebaikan. Membuat anak punya karakter yang lebih baik. Mudah-mudahan kita sama-sama berusaha. Saya mengatakan ini juga sama. Kita sama-sama berjuang untuk mendidik anak kita ke jalan yang baik. Berikan pengajaran yang baik buat anak-anak kita. Sama. Jangan sangka mudah mendidik anak. Jangan menjamin orang tua ustadz, anak jadi ustadz. Orang tua guru, anak bisa jadi guru. Anak-anak itu tidak ada yang sama. Jangan berharap banyak. Anak bisa mengikuti pola gaya hidup kita, pemikiran kita. Anak-anak itu untuk menguji, bukan menyenangkan orang tua. Jangan banyak keinginan, banyak harapan, banyak mengatur. Tugas kita hanya mendidik, mengingatkan, menyampaikan. Berusaha membawa anak kita ke surganya Allah. Masalah hasil, ingat, itu adalah urusan Allah. Anak adalah ujian. Anak adalah titipan yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan. Maka berusaha tetap mencari ilmunya, bagaimana cara mendidik anak dengan baik, cara cerdas mendidik anak. Ilmunya sudah banyak, sudah bisa kita lihat di HP, itu banyak sekali cara mendidik anak yang baik. Tapi kalau tahu ilmunya nggak diamalkan, percuma. Tahu-tahu saja nggak dilakukan, nggak yakin, percuma. Banyak ikut parenting tentang anak, penyuluhan, tapi nggak diamalkan. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa diamalkan. Dan itu prosesnya tidak mudah. Banyak proses yang harus kita jalani, nggak bisa instan. Pembelajaran hidup itu butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi berusaha. Yang penting jangan pernah menyerah. Dalam keadaan apapun juga. Terus berusaha. Jangan karena kewalahan mendidik anak, kita jadi tak bahagia. Harus bisa berdamai dengan diri kita, baru kita bisa mendidik anak-anak kita. Kita juga dulu pernah jadi seorang anak. Jadi kita berusaha memahami. Mungkin orang tua kita dulu banyak keterbatasan dalam mendidik kita. Kurang ilmu, kurang pemahaman. Tapi kita masih mendengar. Masih takut kepada orang tua. Kita berusaha untuk mengikuti apa yang orang tua inginkan. Berbeda dengan anak-anak di zaman sekarang. Semakin kita ingin kuat, anak-anak kita seperti harapan kita, semakin diuji. Kan Allah nggak suka kita mengatur Allah. Ini kadang kita tahu ilmunya, paham kita, tapi dalam prakteknya luar biasa, tidak mudah. Makanya kita harus banyak zikrullah, banyak istighfar. Ini tidak mudah memang. Bukan hal mudah. Menggiring orang dalam kebaikan yang menurut kita baik, belum tentu baik menurut Allah, dan belum tentu baik menurut orang lain. Berusaha saja melakukan kewajiban kita selaku orang tua, beri pendidikan yang terbaik.
Ingat, kita ini makhluk lemah tak berdaya. Kita berusaha bergantung kepada Allah. Jangan memaksakan diri kita untuk meraih sesuatu hal yang di luar kadar kemampuan. Jangan niat kita baik, tapi menzolimi diri, memaksakan sesuatu yang di luar kadar kemampuan kita. Kalau kita menyadari keterbatasan kita, berusaha terima segala ketentuan dari Allah. Yakin dan percaya, di balik anak kita ada Allah. Dan Allah ingin menguji keimanan kita, menguji kesabaran kita. Jadi berusaha, walau tak mudah, teruslah berusaha untuk meraih cinta dan ridho Allah. Selagi nafas masih ada, waktu masih ada, kesempatan masih ada, teruslah berusaha. Jangan pernah merasa lelah dalam kehidupan ini. Tempat istirahat kita nanti di surganya Allah. Di dunia ini kita hanya rehat saja sebentar. Terus lanjutkan hidup kita, berjuang meraih cinta dan ridho Allah. Oke? Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, banyak keterbatasan, banyak kekurangan. Tapi yakinlah, apapun yang kita dengar hari ini, kalau ada kebenaran pasti datangnya dari Allah. Kalau banyak kekurangan itu saya yang masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Saya hanya berusaha untuk menyampaikan sesuatu hal kebaikan yang saya yakini bisa bermanfaat buat orang banyak. Mudah-mudahan kita bisa cerdas menyikapi apapun ujian kita. Saya mohon maaf sekali lagi, banyak keterbatasan. Semoga apapun yang saya sampaikan bisa sama-sama kita amalkan. Kita berusaha berjuang. Memang tidak mudah mendidik anak dalam kebaikan, tapi kita wajib berusaha, bergantung hanya kepada Allah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi segala kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga, insyaallah.